Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah hukum dagang beserta kawan-kawan kelas HKI 4B yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 7 yang anggotanya berjumlah 2 orang, yaitu saya sendiri yang bernama Swaluddin dan rekan saya bernama Nur Indra Socawibawa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum perlindungan konsumen. Nah, langsung saja. Jadi pengertian hukum perlindungan konsumen ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, jadi upaya untuk menjamin kepastian hukum kepada konsumen. Sedangkan konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, itu adalah pengertian konsumen. Menurut Profesor Dr. Mohtar Kusumatmaja, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut ke asas-asas perlindungan konsumen. Nah, asas perlindungan konsumen. Sebelumnya, asas adalah suatu hal penting dalam membentuk peraturan yang dapat berarti dasar atau landasan atau norma maupun sebuah cita-cita. Tetapi asas bukan sesuatu yang absolut atau mutlak. Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pertama, asas manfaat. Apa itu asas manfaat? Asas manfaat yaitu asas yang mengemanfaatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah asas keadilan. Asas keadilan. Nah, asas keadilan yaitu partisipasi seluruh rakyat terhadap seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Itu adalah asas keadilan. Lanjut ke asas keseimbangan. Asas keseimbangan yaitu asas yang memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Nah, itu adalah asas keseimbangan. Lanjut, asas keamanan. Nah, asas keamanan ini memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Selanjutnya, asas kepastian hukum. Apa itu asas kepastian hukum? Asas kepastian hukum itu asas yang menyuruh pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Nah, itu adalah asas kepastian hukum.
Baik, tujuan perlindungan konsumen. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menjelaskan tentang tujuan perlindungan konsumen. Jadi yang pertama, perlindungan konsumen itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran maupun kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Jadi tujuan yang kedua yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Tujuan yang ketiga itu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Nah, itu tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan yang keempat untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen ini yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, tujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Nah, jadi tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa. Selanjutnya adalah hak-hak konsumen. Apa itu hak konsumen? Hak konsumen adalah sesuatu kewenangan yang diberikan oleh hukum dan layak diterima atau didapatkan oleh konsumen itu sendiri. Adapun hak-hak konsumen menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pertama, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Kedua, konsumen juga berhak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah, selanjutnya konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. Konsumen juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Selanjutnya, konsumen juga berhak untuk mendapatkan advokasi, pelindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, selanjutnya konsumen juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Nah, konsumen di sini juga berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, konsumen juga berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif. Nah, dan juga konsumen juga berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau pengganti apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Nah, selain dari 9 hak tersebut juga ada hak-hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undang lainnya. Baik, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nur Indra Socawibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indra Socawibawa.
Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kawan saya, yaitu Sawaludin. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah peran pemerintah dalam upaya perwujudan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Di sini sesuai amanat pasal 29-30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa pemerintah memiliki tugas terkait pengawasan maupun pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, khususnya di bidang pangan. Mengingat keamanan pangan merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kesehatan dan gizi terhadap produk yang dikonsumsinya. Melalui penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, di mana pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Misalnya dengan peningkatan kualitas penyidik, peningkatan kualitas peneliti atau penguji barang atau jasa tersebut. Pengembangan pengujian teknologi barang dan atau jasa dan standar mutunya gitu. Sedangkan pengawasannya, perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Mengingat banyak ragam dan jenis barang atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia ini, pengawasan dimulai dari proses produksi, penawaran, promosi, periklanan, hingga penjualan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, atau survei terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi keamanan atau keselamatan dan kesehatan konsumen. Untuk yang pembahasan yang kedua itu tentang perlindungan konsumen dalam Islam dan hak-hak konsumen dalam Islam. Simpel, sumber hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam sama persis dengan sumber hukum Islam yang umum telah kita ketahui. Di antaranya adalah Al-Quran dan Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran dan Sunnah dapat berdiri sendiri dengan sebagai dalil hukum, sedangkan Ijma dan Qiyas merupakan penyadaran dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam sendiri, perlindungan terhadap konsumen tidak hanya mengacu kepada konsep halal dan haram, namun juga berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Ya, untuk yang ketiga itu penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana, maupun tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, contohnya penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak, seperti sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 2 UPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dapat diketahui bahwa UPK menghendaki agar penyelesaian secara damai merupakan upaya hukum yang justru lebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa. Dan untuk bagian yang kedua adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yakni BPSK, dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrasi. Di luar peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para
konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.